Salam saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali bersama Resakti GKJ Margoyuda. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus dan saudara-saudaraku, marilah sebelum kita menerima taburan firman Tuhan, mari kita bersama-sama tunduk kepala berdoa. Segala hormat, puji dan syukur hanya kami naikkan kepadamu ya Bapa, Allah yang rahmani, Allah yang rahim. Di bawah kemurahan-Mu kami semua ada, karena Engkau berdaulat. Sungguh pada pagi yang indah ini Tuhan, kami rasakan kasih-Mu menyertai kami, dan kami bisa duduk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya firman-Mu yang Kau berikan pada saat ini bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami, untuk merapikan segala hidup kami, supaya selalu fokus kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kiranya Tuhan berdiri di tengah-tengah kami, dan berkat-Mu pada saat ini Tuhan, kami sambut dengan sukacita. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kami Yesus Kristus bersama saudara-saudaraku, pada pagi yang indah ini Tuhan memberikan firman kepada kita, yaitu kita akan membaca Keluaran 3 ayat yang kelima, yang demikian firman-Nya. Lalu Ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Demikian kiranya yang berbahagia yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan di dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi dan saudara-saudaraku, tema pada saat ini yaitu tanggalkanlah kasutmu. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, ketika Musa sedang mengembalakan kambing domba milik mertuanya, malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam nyala api yang keluar dari semak-semak duri. Tapi semak duri itu tidak terbakar. Melihat hal itu, Musa menjadi heran, lalu timbul niat untuk memeriksa mengapa semak duri itu tidak terbakar. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dan dari kakimu itu, sebab tanah di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Ini adalah nas yang akan kita renungkan, saudaraku dan Bapak Ibu. Tuhan memerintahkan Musa untuk menanggalkan kasut. Jadi yang dikenakan pada kakinya itu harus dilepas, karena tempat yang diinjaknya itu kudus. Perintah ini sama yang disampaikan oleh Panglima Bala Tentara Tuhan yang menampakkan diri kepada Yosua saat berada di dekat Yeriko. Tanggalkan kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri ini kudus. Yosua 5 ayat 15. Menurut tradisi orang-orang Yahudi, biasanya mereka melepaskan kasut atau serandal atau tumpah ketika berpergian jauh lalu masuk ke dalam rumah. Bisa dipastikan kasut serandal yang mereka kenakan atau pakai itu kotor, dikarenakan kena debu. Oleh sebab itu mereka harus menanggalkan kasutnya ketika hendak masuk ke dalam rumah, apalagi masuk
ke tempat sembahyang yang kudus. Kasut merupakan lambang sesuatu yang kotor, najis, dan cemar. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, yaitu kebiasaan-kebiasaan hidup manusia lama kita. Sifat-sifat dosa yang harus dilepaskan supaya kita datang kepada Tuhan. Fokus atau self-focus itu selalu fokus kepada Tuhan. Maka seranda atau terumpah atau kasut harus dilepas. Sebab Tuhan kita adalah pribadi yang kudus. Menanggalkan kasut juga berbicara tentang menanggalkan kesombongan dan keakuan. Sekalipun segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepadanya, tetapi Kristus tidak pernah meninggikan dirinya, bahkan ia rela menanggalkan kasut rajanya dan juga kebesaran dan keilahiannya, mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah memerintahkan dirinya sendiri dan mengambil rupa sebagai hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah memerintahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Efesus 2 ayat 7-8. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Kristus, kita pun sebagai orang-orang yang telah diselamatkan, ditebus dari dosa kita dan diperdamaikan kita dengan Allah Bapa oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita pun dituntut untuk menanggalkan kasut-kasut kemanusiaan lama kita yang kotor. Kita harus menanggalkan segala hal yang tidak berkenan di hadapannya dan harus hidup baru, selalu setia, taat, dan menjaga kekudusan Kristus dan selalu meletakkan Allah di atas segala-galanya, yaitu menjadi manusia baru yang disebut vita nova, yaitu hidup baru. Sebab tanpa kekudusan kita tak dapat mendekat kepada Tuhan dan melekat padanya. Saudaraku yang dikasihi Kristus dan Bapak, Ibu, marilah jika datang kepada Tuhan dan melekat padanya, pasti Kristus akan memberikan apa yang engkau minta. Karena Kristus pun berfirman di dalam Matius 7 ayat yang ke-7. Mintalah, kamu akan diberi. Carilah, kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan. Saudaraku dan Bapak, Ibu yang terkasih, marilah kita menanggalkan kasut kita. Self-focus. Apa itu self-focus? Self-focus yaitu selalu fokus kepada Tuhan. Yang tadi telah dikatakan setia, taat, menjaga kekudusan, dan meletakkan Allah di atas segala-galanya. Kita percaya jika kita pergi ke gereja harus fokus dan tidak melihat siapa nanti yang akan memberikan firman. Kita masuk ke gereja sekedar say hello atau dan memberikan hormat kepada kanan kiri. Selanjutnya kita harus selalu fokus dan mendapatkan firman
yang diberikan siapapun saja yang berada di mimbar itu, sehingga berkat kita rasakan dan kasih Kristus selalu meliputi di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang terkasih dan Bapak Ibu, mari petuah ini mengingatkan kita supaya kita selalu menjaga kekudusan dan melepaskan kasut kita dimanapun kita berada. Kita harus selalu merendahkan diri dan selalu fokus kepada Tuhan. Pasti Tuhan akan menyertai kita sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kalinya. Haleluya, Immanuel, amin.